Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Maslufin dari SMP Negeri 2 Rengel. Kali ini dalam video pembelajaran akan kita bahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai kesebangunan. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kesebangunan antar bangun datar dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan kesebangunan antar bangun datar dengan benar. Nah, mari kita bahas anak-anak untuk yang pertama, yaitu subbab yang pertama mengenai kesebangunan pada bangun datar. Anak-anak, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Gimana? Sudah jelas? Agar pemahaman kalian lebih jelas, ini Ibu sudah siapkan untuk ilustrasinya. Di sini ada dua bangun trapesium. Yang pertama, bangun pertama adalah trapesium yang kecil, kemudian yang kedua adalah trapesium besar. Di sini anak-anak, kita akan melihat sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian yang mempunyai perbandingan yang sama. Baik, untuk yang pertama, di sini letaknya sudah sama anak-anak ya, sehingga kita mudah untuk melihat sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk yang pertama kita lihat sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, kemudian besar sudut D sama dengan sudut H, dan sudut C sama dengan sudut G. Ini anak-anak sudah kita tulis bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari A, B, C, D, dan E, F, G, H sama besar. Kemudian untuk sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama ditunjukkan di mana? Nah, di sini anak-anak. Di sini panjang sisi AD dibanding panjang sisi EH sama dengan panjang sisi AB dibanding panjang sisi EF sama dengan panjang sisi BC dibanding panjang sisi FG. Kemudian panjang sisi CD dibanding sama dengan panjang sisi BC sebanding dengan panjang sisi FG, sedangkan saya ulangi ya, panjang sisi CD sebanding dengan panjang sisi GH. Itu anak-anak ya. Kita coba satu saja. AD dibanding EH sama dengan 6 dibanding 8. Hasilnya berapa? 3/4. AB dibanding sisi EF 9 banding 12. Hasilnya berapa? 3/4. BC dibanding sisi FG 6/8. Hasilnya berapa? Perbandingannya 3/4. Kemudian yang terakhir, kemudian CD dibanding sisi GH sama dengan 7,5 dibanding 10. Hasilnya berapa? 3/4 juga. Itu anak-anak ya, yang dikatakan bahwa sisi-sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Ingat, bukan sisi-sisinya mempunyai panjang yang sama, tetapi yang sama apanya? Perbandingannya. Itu yang sering kalian keliru. Ya, perlu diperhatikan anak-anak ya. Kemudian anak-anak yang perlu diperhatikan lagi bahwa tidak hanya bangun ke satu ke bangun yang kedua, boleh juga bangun yang kedua ke bangun yang satu untuk membandingkan. Misal, untuk sisi EF banding sisi AB, kemudian sisi FG dibanding sisi BC sama dengan sisi EH sama dengan dibanding sisi AD. Kemudian sisi GH dibanding sisi CD, mohon maaf. Jadi, boleh saja untuk bangun ke satu dibandingkan bangun kedua, atau bangun kedua dibandingkan bangun ke satu. Sama saja hasilnya nanti, walaupun ini 4/3, tapi perbandingannya sama semua. Ingat, kalau perbandingannya dimulai dari bangun ke satu ke bangun kedua, semua
untuk sisi-sisinya juga harus dari bangun ke-1 ke bangun kedua. Demikian juga kalau dimulai dari bangun kedua, semuanya harus dimulai dari bangun kedua dan seterusnya ya. Tidak boleh dibolak-balik. Satunya perbandingannya awalnya dari bangun ke-1 kemudian di kedua, selanjutnya bangun kedua ke 1. Tidak boleh seperti AB dibanding EF sama dengan FG dibanding BC. Nah, ini yang tidak boleh ya. Anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian, ini ada contoh dari soal yang terkait dengan kesebangunan. Apakah dua persegi panjang yang masing-masing berukuran 12 cm dan kali 8 cm dan 6 cm kali 4 cm sebangun? Nah, mari kita selesaikan bersama anak-anak ya. Anak-anak, untuk memperjelas soal-soal yang hanya tertera ukurannya saja, sebaiknya langkah pertama kalian dalam mengerjakan soal adalah gambarlah bangun tersebut dan masukkan ukurannya. Itu akan mempermudah kalian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Seperti contoh ini. Nah, di sini sudah ada dua persegi panjang dengan ukurannya 12 kali 8 dan satunya adalah 6 kali 4. Nah, apakah sebangun? Mari kita selidiki dengan menggunakan syarat syarat kesebangunan tadi di atas yang sudah kita bahas. Yang pertama mengenai sudut. Ingat anak-anak, semua sudut persegi panjang masing-masing siku-siku. Dengan demikian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu 90. Nah, sehingga ini syarat pertama sudah terpenuhi anak-anak ya. Sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Tinggal kita mengecek untuk perbandingan sisinya. Nah, kita perbandingan panjang. Di sini panjangnya 12, di sini 6. Jadi kita cek apakah perbandingannya panjang dan lebarnya sama. Nah, ini untuk panjangnya 12 per 6 hasilnya perbandingannya 2. Kemudian kita cek lagi untuk perbandingan lebarnya. Di sini lebarnya 8, di sini bangun kedua adalah 4. Jadi perbandingannya 8 per 4 sama dengan 12. Mohon maaf, sama dengan 2. Jadi sama ini perbandingannya, sama-sama 2. Karena itu dapat disimpulkan bahwa karena sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua persegi panjang tersebut dikatakan sebangun. Baik anak-anak, untuk submateri yang kedua yaitu menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Ini adalah contoh soal yang terkait dengan materi berikutnya. Contohnya adalah segi banyak ABCDE sebangun dengan segi banyak RSTUV dengan panjang sisi seperti gambar berikut. Ini anak-anak ya, ada dua bangun segi banyak ABCDE dan RSTUV. Kemudian ditanyakan apa? A. Hitunglah faktor skala dari segi banyak ABCDE terhadap segi banyak RSTUV. Kemudian hitunglah nilai dari X dan Y. Anak-anak, mari kita selesaikan permasalahan tersebut atau soal di atas anak-anak ya. Yang pertama kita lihat bangunnya ini sudah sama ya, letaknya sudah sama sehingga kita mudah untuk melihat sisi-sisi yang bersesuaian. Ingat anak-anak ya, kalau bangunnya kok masih satunya itu menghadapnya kemana, serongnya kemana, maka kita samakan dulu untuk mempermudah kita mencari sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Baik, kita jawab pertama anak-anak ya. Faktor skala adalah perbandingan panjang dua sisi yang bersesuaian, yaitu di sini kita cari yang sudah diketahui sisi yang mana. Kita cari, yang sudah diketahui dua-duanya adalah perbandingan dari sisi AE dibanding sisi RV. Nah, AE dibanding RV sama dengan 9 banding 6 sama dengan disederhanakan 3 per 2. Ini dinamakan dengan faktor skala. Jadi semua sisi-sisinya juga harus sama 3 per 2. Kemudian yang B, kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Yang pertama, gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya pada RSTUV dan yang dinyatakan dengan variabel X pada ABCDE. Ingat anak-anak, kita sudah mengetahui AE banding RV sama dengan 9 per 6.
atau 3/2. Kita masukkan perbandingannya sudah diketahui, AE banding RV sama dengan, nah kita akan mencari apa? Mencari yang mana? Oh, mencari nilai X, berarti ini yang X. Berarti sisi AB dibanding sisi RS. Jadi di sini AB dan RS. A banding RV sama dengan AE banding RV sama dengan 9/6. Kemudian AB banding RS, AB-nya adalah masih nilai X, RS-nya sama dengan 4 ya. Sehingga didapatkan, kita kalikan silang anak-anak ya. 9 kali 4 sama dengan 36, X kali 6 sama dengan sama dengan 6X, sehingga X didapatkan nilainya adalah 6. Kemudian kita mencari nilai Y. Gunakan perbandingan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya pada RSTUV dan yang dinyatakan dengan variabel Y pada ABCDE. Nah, sama anak-anak, dengan mencari nilai X tadi, kita menggunakan sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi AE dibanding sisi RV. Berapa tadi? 9/6. Nah, kita sekarang akan mencari apa? Oh, kita akan mencari Y. Y-nya di sini. Y-nya adalah panjang CD. Kita bandingkan dengan mana CD? Oh, yang bersesuaian adalah TU. Maka AE banding RV sama dengan CD banding TU. Sehingga didapat 9/6 sama dengan CD-nya Y, TU-nya 5. Kemudian kita kalikan silang. Ya, 6 kali Y, 6Y, 9 kali 5, 45, sehingga 6Y sama dengan 45 dan Y sama dengan 7,5. Anak-anak, kita lanjutkan ke submateri yang ketiga, yaitu mengenai kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Nah, untuk memahamkan pengertian kalian mengenai kesebangunan dua segitiga ini, ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama, selidikilah apakah segitiga PQR sebangun dengan segitiga MNO. Bagaimana dengan sudut yang bersesuaian? Nah, ini anak-anak ya, gambarnya sudah ada ukurannya, dua segitiga PQR dan segitiga MNO. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, penyelesaiannya. Anak-anak, dari segitiga yang tadi, mohon maaf, nah segitiga ini kan letaknya tidak beraturan anak-anak, sehingga kalian untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian akan kesulitan. Maka langkah untuk menyelesaikannya adalah apa? Ini, untuk segitiganya kita letakkan sedemikian rupa sehingga kita akan mudah untuk mencari apa ini, sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga kita mudah mencari sudut yang bersesuaian, kemudian mencari panjang sisi yang bersesuaian juga akan memudahkan untuk kita ketahui. Anak-anak, kita di sini yang diketahui sisinya, maka kita cek sisinya ya. Panjang PR dibanding panjang MO sama dengan 15. Ini PR ya, PR 15. Kemudian MO-nya 45, 15/45 sama dengan 1/3, 1/3. Kemudian PQ 10 dibanding MN 30, ini yang bersesuaian ya anak-anak ya. PQ kemudian banding MN sama dengan 10 banding 30, hasilnya adalah 1/3. Kemudian sisi yang terakhir adalah RQ dibanding ON sama dengan 7/21, hasilnya juga 1/3. Nah, dari kesimpulannya, dari perbandingan sisi-sisi ini sehingga didapatkan PR dibanding MO sama dengan PQ dibanding MN sama dengan RQ dibanding ON sama dengan 1/3. Jadi di sini didapatkan segitiga PQR sebangun dengan segitiga MNO. Kenapa? Sebab sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Gitu anak-anak ya. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya besar sudut R sama dengan besar sudut O. Besar sudut R di sini anak-anak ya bersama dengan besar sudut O.
Besar sudut P sama dengan besar sudut M. P sama dengan M. Yang ketiga, besar sudut Q sama dengan besar sudut N. Karena perbandingan sisinya tadi yang mempunyai perbandingan yang sama mengakibatkan besar sudut yang bersesuaian juga sama. Itu anak-anak ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, apakah segitiga X, Y, Z sebangun dengan segitiga UVW? Sebutkan sisi-sisi yang sebanding. Baik anak-anak, kita selesaikan bersama untuk contoh yang kedua agar pemahaman kalian lebih jelas lagi. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita akan mencari sudut dalam segitiga X, Y, Z dan kita akan mencari sudut dalam X, Y, UVW. Kita akan mencari sudut. Apa yang belum diketahui di sini? X dan sudut V. Baik, kita cari. Untuk sudut X, ingat anak-anak, sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi sudut yang sudah diketahui adalah 80 dan 30. Maka 80 tambah 30, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70 untuk sudut X-nya. Sedangkan untuk sudut V-nya, untuk bangun segitiga UVW, ini 180 derajat dikurangi 80 derajat ditambah 70 derajat, hasilnya berapa? 30 derajat. Ya, sehingga didapatkan sudut X sama dengan sudut U sama dengan 70. Sedangkan sudut Y sama dengan sudut V sama dengan 30. Dan yang terakhir adalah sudut Z sama dengan sudut W, besarnya adalah 80. Jadi ini anak-anak ya, besar sudut segitiga XYZ dan segitiga UVW. Nah, bagaimana jadi segitiga XYZ sebangun dengan segitiga UVW? Sebab sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau sudut-sudutnya sudah sama besar, maka sisi-sisinya bersesuaian adalah juga sebanding anak-anak. Di sini XY sebanding dengan UV sama dengan YZ sebanding dengan VW sama dengan XY sebanding dengan UW. Nah, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian dan sebanding. Anak-anak, demikianlah untuk pemaparan materi kesebangunan kali ini. Semoga kalian memahami dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang sehari-hari dengan menggunakan konsep kesebangunan ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.